Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat gak nih dengerin sirah dari Ustadz tentang kisah sahabat? Semangat dong ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Abu Dzar Al-Ghifari lagi, tetapi dengan kisah lanjutan yang kemarin. Masih penasaran nggak? Setelah Abu Dzar masuk Islam itu bagaimana keadaannya? Nah, akan kita ceritakan hari ini ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut sirah lagi, kita doa dulu ya, oke? Supaya berkah. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kefahaman ya dalam belajarnya. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Abu Dzar itu memiliki sifat yang luar biasa, mencari kebenaran sendirian, gak takut, kemudian benar-benar mencari kebenaran dalam hidupnya itu dengan segala upayanya gitu kan, sampai kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, langsung kemudian masuk Islam ketika yakin itu benar. Sampai kemudian Rasulullah berpesan, wahai Abu Dzar, sembunyikan keislamanmu kan gitu, dan datanglah ketika kamu nanti kami sudah menang, kan intinya begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah itu. Ketika Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar yang baru masuk Islam, yang pada waktu itu keadaan kaum muslimin itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena saat itu dakwah masih sembunyi-sembunyi. Orang Quraisy itu selalu menyiksa orang yang baru masuk Islam, apalagi dia dari kalangan lemah dan budak. Itu pasti siksaannya sangat pedih. Nah, Abu Dzar ini orang lain, bukan orang Quraisy. Pasti tambah dihajar sama orang-orang Quraisy jahiliyah ketika ketahuan kalau dia masuk Islam. Makanya Rasulullah itu berwasiat kepada Abu Dzar, berpesan kepada Abu Dzar yang baru masuk Islam, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah imanmu dan kembalilah ke kampungmu, dan ketika engkau mendengar kemenangan kita, kembalilah kepada kita. Udah dipesan sama Rasulullah begitu. Tapi ingat, Abu Dzar ini bukan orang biasa. Dia dari suku Ghifar, sukunya para pembegal yang sama manusia aja nggak ada takut-takutnya kan gitu. Apalagi udah masuk Islam, takutnya hanya sama Allah, nggak khawatir dengan siapapun dia. Akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, malah dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu. Wah, kata Abu Dzar. Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram yang saat itu banyak orang di sana. Di Masjidil Haram ini, di dekat Ka'bah, langsung dengan suara lantang dia berseru, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Padahal di situ ada orang yang lagi nyembah-nyembah berhala. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah. Langsung orang-orang Quraisy tahu, oh ini anaknya Muhammad, ini anak buahnya Muhammad. Langsung orang-orang jahiliyah nggak pikir panjang dia siapa, nggak peduli, hajar bareng-bareng. Tas, duk, tak, duk, dung, dung.
sampai kemudian babak belurlah si Abu Dzar ini dihajar, dikeroyok oleh orang-orang Quraisy waktu itu, yang kemudian datang Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu paman Rasulullah, yang menolong Abu Dzar. Melihat Abu Dzar kasihan kan, digebukin, datang, wahai orang Quraisy, kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Orang ini orang kabilah Ghifar. Kalian, kalau kabilah Ghifar itu menetap di jalan menuju ke Syam, jika ia mati maka jalan menuju ke Syam akan tertutup. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang Quraisy itu terbiasa berdagang. Kan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, itu mereka sering berdagang kerjaannya berdagang di musim dingin maupun musim panas ke arah Syam atau ke arah Yaman gitu ya. Nah, pas ke arah Syam itu bisa mereka melewati suku Ghifar. Dan kalau sampai Abu Dzar ini meninggal, maka mereka bisa jadi dibegal di bagian suku Ghifar, karena bagian dari suku mereka mati di situ. Nah, akhirnya mereka berhenti, dan kondisinya Abu Dzar udah sekarat. Kemudian ditolong oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy bisa berdagang ke Syam. Kalau terjadi apa-apa kepada Abu Dzar, pasti mereka akan kesulitan menuju ke Syam, bahkan bisa-bisa mereka dibegal dalam perjalanan. Akhirnya mereka melepaskan Abu Dzar yang sekarat, yang kemudian ditolong Abbas bin Abdul Muthalib. Esok harinya Abu Dzar kembali berbuat ulah. Besoknya lagi begitu lagi. Namanya orang itu baru tahu kebenaran langsung. Hari ini dihajar nggak kapok, besok begitu lagi. Dihajar lagi, besok begitu lagi, dihajar lagi sampai beberapa kali. Sampai yang esok harinya ini Abu Dzar buat ulah di Masjidil Haram lagi, dihajar lagi sama orang-orang Quraisy, digebukin lagi, dikeroyok lagi sampai pingsan. Kalau yang kemarin masih sampai sekarat itu, masih sadar. Yang hari ini sampai pingsan. Kemudian datang lagi Abbas bin Abdul Muthalib menolong Abu Dzar. Kemudian pas Abu Dzar sadar, siuman, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Abu Dzar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dia kaget, dia udah di tempatnya Abbas. Nah, Rasulullah itu tahu Abu Dzar itu tingkahnya seperti itu. Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada Abu Dzar dan memakluminya, dimaklumi malahan. Kenapa dimaklumi? Ya wajar. Ini dulu sukunya suku orang-orang pembegal. Memang mentalnya begitu. Memang susah untuk dibilangin. Tapi orangnya taat pada Allah. Orangnya nggak takut pada siapapun. Dia memegang kebenaran dan dia yakin benar, dia pegang, dijalankan. Maka Rasulullah pun kemudian malah takjub kepada Abu Dzar yang begitu berani menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang kafir yang waktu itu masih membahayakan mereka. Rasulullah pun juga takjub ya, saking takjubnya sampai kemudian memaklumi juga Abu Dzar. Tapi metode itu belum bisa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu karena berbahaya, karena jumlah kaum muslimin masih sedikit. Kalau Rasulullah juga terang-terangan kayak Abu Bakar, kayak Abu Dzar tadi itu, selesai orang Islam nggak bertambah lagi nanti. Habis dihajarin sama orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke kaumnya, ke suku Ghifar, langsung di sana juga nggak diem-diem, langsung datang sampaikan, saya bertemu Nabi, ada ajaran yang benar namanya Islam, begini ajarannya, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kita diperintahkan begini dan begitu. Wow, dijelasin semuanya. Dakwah dia di kampungnya, dakwah dia di suku Ghifar dan suku Aslam. Yang kemudian pada suatu waktu nantinya ketika sudah ada hijrah ke Madinah, di Madinah sudah terjadi daulah Islam di Madinah, maka Abu Dzar dan kaumnya berbondong-bondong, saking banyaknya, laki, perempuan, anak-anak, remaja, semuanya masuk Islam. Wow, itu Rasulullah takjub, saking banyaknya yang masuk Islam. Dua suku Ghifar dan suku Aslam masuk Islam semuanya. Gara-gara siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah, Abu Dzar luar biasa. Nah, dari kisah Abu Dzar ini kita bisa belajar bahwasannya Abu Dzar adalah orang pemberani, berani menyampaikan kebenaran di muka umum. Sebagai seorang muslim, kita juga wajib berani menyampaikan kebenaran di muka umum.
Berdakwah juga harus berani. Orang muslim takut sama Allah, harus menyampaikan kebenaran. Ada temannya salah diingatkan, tapi dengan cara yang ahsan ya. Yang kedua, Abu Dzar begitu semangat mendakwahkan kebenaran Islam sampai semua suku Ghifar dan suku Aslam masuk Islam. Kita juga harus semangat berdakwah agar kita juga mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meniru keberanian Abu Dzar, berani karena membela kebenaran, tidak perlu takut karena Allah Maha Penolong dan Allah akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Jadi sebagai seorang muslim kita juga harus berani, nggak boleh takut-takut ketika memegang kebenaran. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menyampaikan kebenaran, maka bukan berarti kita nggak berani ngomong. Kita tetap ngomong, tapi dengan strategi yang lain, dengan cara yang lain yang lebih aman dan lebih nyaman. Yang jelas, kalau kita berani punya mental seperti Abu Dzar, pasti menjadi salah satu penghuni surga. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada kebenaran walaupun sesulit apapun keadaannya. Masya Allah, luar biasa. Sampai di sini ya kisah tentang Abu Dzar. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana setelah nanti Abu Dzar itu bergabung dengan Rasulullah di Madinah, kemudian bertemu dengan para sahabat, sikap Abu Dzar seperti apa, nanti ceritanya lebih asik lagi. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Penasaran kan? Nah, penasaran, harus penasaran pokoknya. Minggu depan kita lanjutkan ya. Barakallahu fikum. Minggu depan kan latihan 3 ya. Oh iya, minggu depan latihan 3 dulu ya. Oke. Minggu depan latihan 3 Thaqafah Sirah kelas 6. Oke, tetap semangat, jangan lupa dikerjakan ya. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.